never be mine. I like the way your body moves. I like the way you spread. Yo, what's up streamers? Welcome back. Ayo ke podcast kita hari ini. Jadi kembali lagi bersama gue Angel dan di sana ramai ya. Ada Kak Tony, ada Yosef, ada dua makhluk asing di belakang. Ya, ada Yece sama ada Jody. Jadi hari ini kita mau bahas tentang bersyukur ya. Ini series baru kita ya, Mbak? Iya benar. Ini jadi series baru kita buat beberapa minggu ke depan. Ya, betul Apa sekali. sih kita ngomongin apa sih? Bersyukur. Iya, untuk series kali ini kita bakal banyak-banyak ngomongin tentang bersyukur. Apalagi kan lagi masalah susah nih, banyak orang gimana gitu. Jadi kebanyakan yang ngeluh dan lupa cara bersyukur gitu. Jadi kalian akan tanyain gue soal bersyukur nih? Banyak hal. Udah banyak pertanyaan. So, guys, stay tune di Scream Community Podcast. Dan jangan lupa, scream out the truth. How can you love you all summer and after fall? I'll keep. Yo. Oke, jadi sekarang gimana? Jadi Kita mau bahas apa? Mau ngomong apa? Mau gimana? kita sebenarnya baik mau tanya-tanya sih tentang bersyukur gini. Kita tahu Udah 2 minggu ya? Kakak nggak ikut udah 2 minggu ya? Iya, 2 minggu kemarin nggak ada. Nah, jadi Iya. kita bakal banyak ayo tentang bersyukur. Apalagi kan katanya sekarang lagi masalah susah kan. Katanya banyak orang tuh sekarang kebanyakan ngeluhnya gitu. Jadi lupa gitu cara bersyukur. Jadi sebenarnya kita baik mau tanya nih. Tapi sebelum itu kita Sebenarnya tanyanya, bukan kebanyakan ngeluh lupa bersyukur, bukan. Tapi karena mungkin fokusnya aja yang geser. Fokusnya tuh gesernya ke masalah, ke keadaan, ke situasi. Jadi yang dilihatin itu, jadi yang difokusin itu, yang dipikirin itu, gitu. Jadi mungkin orang habis energinya di sana, sementara mereka jadi lupa bersyukur gitu. Oke. Nah nih, gue mau nanya sebenarnya. Ada yang nanya sebenarnya. Singkat aja nih, singkat. Menurut lo aja ya, menurut lo bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu sebenarnya nggak simple. Bersyukur itu karena gini, karena bersyukur itu beda sama berterima kasih. Ya. Oke. Bedanya gimana? Bedanya gini, kalau bersyukur, kalau berterima kasih itu gini, lu karena sesuatu hal terima kasih ya. Ya. Udah terima kasih, udah. Yeah. Tapi waktu orang bersyukur itu kayak nyes gitu, dalam banget. Jadi, aduh, gue bersyukur banget. Jadi, Deep kalau ya, lebih deep dan lebih long last gitu loh. Kalau berterima kasih itu buat gue kayak momentum aja gitu, occasionally. Jadi ada ini nih, berterima kasih, thank you ya. Udah, abis itu kan udah, gitu loh. Hari ini gue bisa bilang thank you sama lu, besok gue bisa marah sama lu. Oh iya benar. Tapi kalau gue bersyukur karena lu, sampai kapanpun gue nggak bisa marah sama lu, gitu. Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Ya, ucapan syukur itu membawa serta satu perasaan menghargai, satu perasaan hormat, satu perasaan kagum gitu loh. Iya. Dan di dalamnya ada rasa terima kasih yang mendalam, yang sifatnya itu lebih everlasting. Duh, gila, gue bersyukur banget punya istri kayak gini, gue bersyukur banget punya suami gitu. Gue bersyukur banget dapat komunitas kayak gini. Itu bersyukur. Bersyukur ya. Gitu loh. Jadi sebenarnya tuh bersyukur tuh bukan kayak cuma sekedar terima kasih doang. Jadi itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam gitu ya. No, iya, itu lebih deep. Dan itu yang tadi gue bilang ya, kalau menurut gue kan, ya, itu sifatnya lebih long last gitu loh. Ya, Kalau gue bilang malah sifatnya kekal. Kalau lu bersyukur karena hal itu, Jangka panjang. ya itu bernilai, ucapan syukur itu bernilai kekal. Oke. Nah, kalau menurut Angel, lu kau tadi udah bilang nih tadi bersyukur menurut dia dan yang dia percayain gitu kan. Ya. Menurut lu bersyukur tuh apa sih, Jul? Bersyukur itu something yang lu nggak deserve dapat, tapi karena lu dapat makanya lu benar-benar kayak bersyukur.
Nah, iya bersyukurnya apa? Ya kayak Ya itu, Something Iya, yang karena lu terima sesuatu yang lu nggak deserve dapat sebenarnya. Ya. Itu kan kalau ditanya, tapi maksudnya bersyukurnya itu maksudnya mungkin kalau menurut Angel kayak bersyukur itu mungkin kayak cuma sekedar say thank you atau cuma sekedar gimana gitu. Enggak, karena menurut gue nggak full. Maksudnya menurut gue terima kasih itu ada kayak part dari bersyukur gitu. Cuman menurut gue kalau misalnya lu bilang bersyukur, lu nggak cuma bisa asal bilang doang, tapi kayak bersyukur itu juga harus dihidupi gitu. Kayak semua orang bisa bilang kayak thank you, semua orang bisa bilang kayak gue bersyukur banget, tapi kalau misalkan lu bener-bener kayak nggak menjalani hidup lu dengan rasa syukur itu juga percuma menurut gue gitu. Oh, oke. Nah, karena kalau buat gue pribadi kayak bersyukur tuh mungkin kayak gimana ya? Kayak satu jadi satu apa ya? Satu bukti gitu menurut gue kalau lu tuh bener-bener menghargai atau misalkan bener-bener. Nah, iya, itu tadi yang gue bilang, makanya rasa syukur itu membawa ada satu rasa hormat di dalamnya. Iya. Terhadap apa yang lu syukuri itu atau terhadap siapa yang kepadanya lu bersyukur gitu. Dan menurut gua rasa bersyukur itu nggak pernah ada namanya kayak dibatasin sama orangnya siapa, pokoknya itu rasa bener gimana cara lu menghargai sesuatu gitu, dan itu nggak ada batasannya menurut gua. Entah itu cuma mau hal sekecil apapun, kalau lu udah ngomongin namanya bersyukur, ya lu menghargai itu sekecil apapun kalau menurut gua. Nah, tapi kan banyak orang nih kok kayak misalkan orang suka nanya juga nih kayak kenapa sih kayak kita harus bersyukur gitu. Bahkan ibaratnya kalau di Alkitab bilang, misalkan ada orang di Alkitab bilang gini, ada mengucap syukurlah dalam segala hal gitu. Tapi satu sisi hal-hal yang dalam segala hal itu ada yang gak enak juga gitu. Kenapa harus kita semuanya bagus. Iya. Gini, kalau gue mau bilang ya sebenarnya lebih dalam lagi, kalau kita lebih dalam lagi mau bicara, sebenarnya kalau bersyukur itu gini. Gue mau bilang, gue nggak tahu bagaimana pemahaman teman-teman, tetapi gue coba sampaikan gini. Kalau boleh dibilang ucapan syukur itu timbul sebenarnya bukan karena apanya. Bukan karena apanya, oke. Bukan karena orangnya atau siapanya gitu, Kak. Bukan karena itu. Tetapi kalau gue mau bilang adalah ucapan syukur itu datang, lu bersyukur itu karena akibatnya. Akibat dari sesuatu gitu. Ngerti nggak? Ya. Jadi kayak misalnya begini. Apa ya, misalnya gue bersyukur punya teman kayak contoh kayak Yosep gitu kan, gara-gara Yosep soalnya bisa ngebawa banyak berkat di hidup gue gitu. Nah iya, jadi bukan karena Yosepnya, tapi gara-gara Yosep ngebawa tetapi karena Yosep, gue yang mestinya A jadi B. Oh iya. Gue yang mestinya dapat D, jadi dapat A. Ya. Kalau bukan Yosep yang ngajarin gue, gitu. Gue nggak bisa dapat A, ya ngerti? Iya. Kalau thank you tuh kan gini. Thank you Yosep udah nunjukin bukunya, atau udah nunjukin babnya, atau udah ngasih tahu rumusnya, udah thank you gitu. Ya. Tapi bersyukur itu, gue yang goblok ini ketemu Yosep yang sabar banget itu, terus yang mau ajarin gue walaupun gue dablek, jadi bisa gitu. Tuh gue bersyukur banget deh kalau bukan Yosep, kan gitu. Orang kalau ngomong bersyukur tuh kan gitu. Ya. Ya, nggak pernah orang bilang terima kasih tuh, terima kasih ya kalau bukan kamu. Enggak. Jadi gue bersyukur banget kalau bukan lu nih. Aduh, gue nggak tahu deh. Betul. Jadi ungkapan syukur itu sesuatu yang lebih dalam dan sifatnya itu tetap, dan hal-hal yang kayak gitu itu mengandung nilai yang kekal. Artinya selama-lamanya orang akan ingat gitu.
Ya, jadi sekarang kalau ditanya kenapa bersyukur, ya karena akibatnya apa dari yang entah siapanya, entah apanya, itu menyisakan akibat apa dalam hidup kita. Iya, Iya. Ngerti nggak? ngerti. Nah, jadi sekarang pertanyaannya kan gini, kenapa di kondisi yang sulit kita mesti tetap bersyukur, kan gitu kan? Iya. Iya. Sekarang balik pertanyaannya, kamu sebelum kondisi ini sulit bisa bersyukur nggak? Harusnya bisa banget. Bisa. Bersyukur kan? Sebelum kondisi yang sulit ini kamu bisa bersyukur kan? Bisa. Iya. Iya kan? Nah, bersyukur kenapa? Mungkin karena ini kali masih sehat. Karena banyak yang bisa dapat, tapi sampai sekarang gue nggak kena gitu. Once kayak misalnya masih, ya lu bersyukur karena ya saya bilang kayak misalnya masih sehat, kayak Angel bilang ada orang kena corona, kita enggak. Nah, lebih lagi kan mestinya di masa yang sulit ini dong. Iya. Oh iya, ngerti gue. Betul nggak? Iya. Lu mestinya lebih bisa bersyukur, betul? Iya. Dulu sebelum zaman ini susah, lu pusing nggak? Pusing. Waktu zaman ini jadi susah, pusingnya hilang nggak? Enggak. Tetap pusing, tapi masih hidup nggak? Masih. Hidup. So, kenapa jadi nggak bisa bersyukur kalau ketika keadaan sulit? Bukannya justru malah mestinya kita lebih bisa bersyukur itu di keadaan yang sulit. Kenapa? Karena kita lihat akibat itu tadi. Iya. Gitu, ngerti gak? Apalagi kalau lu sadar, gila ya nih, kalau bukan Tuhan yang bela gua. Tapi Ngerti kan ya, Kak, ngerti itu ya? kan kalau misalkan di keadaan yang sulit, tapi Gua kasih satu contoh nyata. Gua kasih satu contoh yang bener-bener real, nyata. Kadang sekarang banyak perusahaan yang pakai momentum ini buat pecatin karyawan. Ya. Iya. Buat ngekat orang yang mereka udah nggak senengin. Buat ngejaga uang perusahaan supaya nggak keluar. Kasih THR 50%. Betul nggak? Potong gaji 35%. Pengurangan dan segala macam, bonus jadi nggak keluar dan segala macam semua. Tapi dengar deh, yang gue ngalamin di keadaan pandemi ini, satu, gue nggak libur. Repot gak? Iyalah. Repot loh, nggak enak loh, orang semua WFH, gue nggak libur. Iya. Kerjaan gue makin banyak, kalian tahu. Gue pulang jam 11, jam 1 pagi, pergi ke Lampung tengah-tengah WFH, pergi 2 hari cuman buat ngomong setengah jam. Ketiga, Iya. lihat ya, ini kan nggak enak, tapi kenapa gue bersyukur? Kenapa? Karena tandanya di tengah keadaan ini, gue masih ada hal untuk bisa tetap dikerjakan gitu loh. Yang mana gue tahu itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin terjadi. Lu bayangin, orang WFH, orang pandemik, proyek pada di hold. Iya benar. Karena tukang nggak boleh kerja banyak-banyak. Iya nggak boleh. Gue dapat orderan 80 miliar, 57 miliar gitu. Itu kita nggak bisa bayangin. Dan ordernya itu betul-betul nggak masuk akal. Nggak dibawa sama konsultan, nggak ada di dalam spek, tiba-tiba dipanggil sama owner. Ownernya kenal? Enggak. Siapa manusia bisa buat itu gitu. Iya benar. Jadi ketika hal itu terjadi, gue baru ngerti satu firman Tuhan bilang gini. Kakak tuh inget banget, firman Tuhan di Amsal tuh bilang gini, hati raja-raja itu seperti batang-batang air di dalam tangan Tuhan. Dia alirkan kemanapun dia mau. Jadi kalau dia bilang, ini lagi pandemi, order datang, order tetap datang. Ngerti nggak? Ngerti. That's why gue bisa bersyukur sama Tuhan, gue tetap bisa bersyukur buat hidup gue karena itu gitu. Tapi ya setelah gue pikir-pikir barusan gue mikir, kan lo bilang kayak, oh justru lagi pandemi begini, kayak tiba-tiba lu kayak di luar ekspektasi dan di luar yang pada umumnya. Dan terus gue mikir kayak gini, apa jangan-jangan selama ini mungkin apa jangan selama ini mungkin yang ada gimana ya, yang mungkin kayak misalkan dia bilang nggak pantas lah buat bersyukur di masalah kayak gini,
apa mungkin menurut gue kayak karena mereka gimana ya? Karena mereka juga nggak ada yang dilakuin gitu kan sih. Mereka cuma mungkin kalau zaman dulu kan sebenarnya ya cuma mungkin orang diem aja dapat kerjaan. Ini kan maksudnya lebih effortnya harus lebih ini kan. Iya, Ya. jadi dalam artian gini, kenapa gue bilang gue komparasi itu tadi? Artinya kalau gue masih ada banyak kerjaan, gue jadi bersyukur kan, gue tetap kerja sementara yang lain dirumahkan. Itu satu. Jadi sementara yang lain gajinya dipotong-potongin, gue enggak tuh, gajinya nggak dipotong. Dan perusahaan gue sementara yang lain pengurangan, kita ngerekrut orang. Dan ini jadi kayak apa? Jadi kayak musim menjarah buat kita gitu loh. Di saat semua orang tutup pintu buat rekrutmen, banyak orang ahli, orang jago, orang pintar kehilangan pekerjaan, kita buka lowongan. Akhirnya yang jago, yang ahli, yang ini datang ke kita. Even mereka bersedia dibayar istilahnya nih ya, cuman dikasih makan doang kerja mau. Oke. Sih, mengerti hal ini, kita akan ngerti satu-satu bagian firman Tuhan bilang begini, aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Dia yang terpanggil menurut rancangannya. Oh, ini ya cara kerja Tuhan. Makanya kita bilang, bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Ya. Karena keadaan itu baik, keadaan itu buruk. Lu nggak tahu, Tuhan bisa buat itu mendatangkan kebaikan buat lu. Oke. Gitu loh. Ya. Kalau misalkan Bukan berarti terus kita bersyukur itu kita bersenang-senang di atas penderitaan orang. Itu beda konteks. Ya. Kalau misalkan contohnya kayak ada satu anak gitu ya, terus dia mungkin yatim piatu, tapi dia bilang kayak gini, dia bersyukur karena dia masih bisa hidup sampai sekarang, tapi dia nggak bersyukur karena dia nggak punya orang tua. Contohnya gitu, itu gimana Kak? Gini, sebenarnya kan gini, kalau lu sadar bahwa lu nggak punya orang tua tetapi lu masih bisa hidup, bukannya seharusnya lu lebih bersyukur ya? Ada orang lain yang even punya orang tua tapi nggak bisa hidup lu. Ya, Iya sih. bener juga sih. Ya, jadi kalau kita mau bicara ucapan syukur, kita bicara paradigma, pola pandang, cara pandang gitu. Berarti Pola pikir. balik lagi ke diri masing-masing ya. Iya Ya. dong. Jadi apakah bersyukur punya dasar? Punya. Apa dasar? Sadar. Orang nggak bisa bersyukur itu orang yang nggak pernah sadar. Orang nggak pernah sadar itu kenapa? Karena orang terluka. Orang kalau udah luka tuh kan kecewa. Kalau udah kecewa bawaan apa? Nyalain orang. Ini sih, itu sih, ono sih, gini sih, gitu sih, gono sih. Segala macem. Jadi dia nggak mau lihat lagi. Jadi kebenaran itu tuh susah masuk sama dia. Udah ngeblok. Udah ketahan lah ya sama rasa kecewanya gitu ya. Iya. Kemarin baru-baru ya, senior pastor kita ya, Om Wiryo itu taruh satu postingan di IG-nya. Jadi IG-nya itu adalah satu mobil trailer yang bawa mobil, trailer pengangkut mobil, Ya. buang setir, jeblos ke jurang. Jadi kepalanya itu udah di ujung jurang gini, tapi nggak jatuh kenapa? Karena beban berat. Oke. Terus dia tanya, menurut Anda apa yang kita bisa pelajari dari sini? Terus saya bilang gini, saya belajar satu hal, nggak selamanya beban berat itu membahayakan hidup kita. Iya benar. Satu saat, satu kali, satu waktu kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan gara-gara beban yang berat itu menyelamatkan hidup kita. Oke. Ya. Iya benar sih. Dan saya itu dan kakak diperkuat hal itu dengan cerita kisahnya siapa? Yunus kalau nggak masuk ke perut ikan pasti mati, paru-parunya pecah. Kenapa pecah? Hah? Maksudnya kenapa pecah? Karena lu dibuang di dalam samudra raya, lu bisa bernapas dalam air. Iya. Jadi ketika orang lihat ikan besar itu sosok yang menakutkan, ya, momok, ini bawa ketakutan enggak. Ikan besar itu justru kalau lu Yusuf nggak ditelan sama ikan besar itu, mati Yunus. Mati tenggelam. Ya. Nggak bisa napas, masukkan air lah.
Ya, ya. tenggelam. Justru di dalam perut ikan itu ada rongga itu, dia bisa bernapas. Ya. Dan ada, kalau gue nggak salah ya, gue pernah baca satu penelitian di dalam perut ikan itu sesuatu yang masih hidup nggak bisa dicerna. Oke. Makanya Yunus Itu alasannya makanya kenapa Yunus nggak keluar dari belakang. Iya. Karena dia nggak bisa dicerna. Karena dia masih hidup di situ, jadi nggak kecerna. Di dalam itu ada rongganya, dia ada ini yang udara. Tapi bau busuk, Iya. lengket, bau amis, Ya. gitu loh. Jadi kalau kamu bicara bersyukur, ini kita bicara paradigma, kita bicara cara pandang. Jadi sekali lagi, kalau kita mau ngomong itu, pertanyaan kakak buat kalian adalah, kalian bisa bersyukur apa enggak tergantung ini isinya apa. Iya. Kamu lihat masalah gimana gitu. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Ya. Berarti sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir lagi, misalkan kayak tadi tuh yang dibilang beban berat gitu segala macam, itu kan bisa kita bilang beban berat, masalah lah ibaratnya. Berarti nggak ada apa gimana ya, maksudnya sebenarnya nggak ada alasan buat nggak bersyukur dong sebenarnya. Nggak Maksudnya, ada. meskipun banyak masalah juga sebenarnya kita masih ada aja yang kita maksudnya masih banyak hal yang bisa kita syukurin gitu, bahkan Nggak ada. masalah itu sendiri. Iya. Jadi ekstrimnya ngomong, lu kena masalah, bersyukur lu masih kena masalah. Iya. Ya kok gitu Pak? Iya, Masih karena hidup lah ya. pasti dari masalah itu pasti ada yang lu pelajarin. Pernah nggak kamu gini? Pernah nggak gini? Gila lu, gue bersyukur banget lu. Dulu gue pernah ngalamin gini coy. Tapi gara-gara itu sekarang gue jadi tahu gini. Pernah? Iya, pernah. Iya kan? Minimal setiap orang pernah sekali dalam hidupnya ngalamin kadang kayak gitu. Itu alasannya Tuhan bilang, bersyukurlah dalam segala hal. Iya. Kalau kamu bersyukur karena keadaan baik, gampang. Semua orang bisa ya. Semua orang bisa. Dan kamu nggak butuh alasan. Ya. Lalu, emang apa bedanya bersyukur dalam keadaan baik sama bersyukur dalam keadaan nggak baik? Loh, apa bedanya? Bersyukur dalam keadaan yang tidak baik, itu nggak biasa. Ngerti nggak? Ingat nggak Kak pernah ngomong? Dulu ada satu orang bijak bilang begini, buah yang lada bukan pada musimnya, Musimnya itu mahal harganya. mahal. Ya. Benar. Lagi pula dengerin baik-baik. Ucapan syukur, dari ucapan syukur lahir juru selamat. Oh gitu. Oh iya. Juru selamat itu siapa sih? Tuhan Yesus kan? Ah, Tuhan Yesus itu siapa sih? Orang bilang Yesus itu anak Daud. iya. Daud, Boas. Itu kan dari suku Yehuda. Yehuda tuh apa sih artinya? Google. Yehuda tuh artinya aku bersyukur kepada Allah. Aku memuji Allah. Aku bersyukur kepada Allah. Iya. Lea waktu dia melahirkan, gini, kakak cerita kalian sedikit ya tentang ucapan syukur ini. Kenapa kakak bilang ucapan syukur melahirkan juru selamat? Lea itu nggak dicintai sama Yakub. Ya. Lea itu kalau menurut para pakar ahli Alkitab, Lea itu lahir cacat. Matanya itu. Hah? Apa Jol? Yang matanya juling, apa? Iya kan? Iya, matanya cacat. Cacat di matanya yang satu. Ya. Sehingga nggak banyak laki-laki mau sama dia. Sehingga bapaknya untuk menikahkan dia butuh muslihat. Orang. Oh. Ya. Nah, bayangin. Yakub kerja sama Laban 14 tahun Iya. perjanjiannya untuk bisa dapat Rahel, betul? Iya. Yes. Udah kerja 14 tahun, nikah, jas. Pernikahan Rahel. Rahel, iya. Salam-salaman, ini segala semua Rahel. Ya.
Tiba-tiba nggak tahu bagaimana Laban sulap, malam pertama des Lea. Iya, beda orang ya. Alkitab catat tuh pagi-pagi Yakub bangun dari Lea lu. Wah, Ya. kurang ajar gue dikibulin. Hmm. Gimana caranya gue nggak tahu. Jadi Lea tuh tidak dicintai, Unwanted ya. unwanted, rejected. Oke. Ya. Sementara untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja 14 tahun lagi. 14 tahun lagi. Ya. Tapi dijabanin, lihat cinta kan? Ah. Cinta. Ya. Akhirnya udah nikah, punya nikah, rumah tangga segala macam semua. Lea bagaimana sih? Apa yang Lea lakukan supaya Yakub jatuh hati mau mencintai dia? Dia berpikir dengan gue bisa memberikan anak, suami gue akan dekat sama gue. Hmm. Oke. Ya. Jadi kamu boleh baca itu Kejadian 29 itu ada ayatnya. Ah. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya, tetapi Rahel itu mandul. Ya. Tapi bukannya emang awalnya bukannya nggak ada yang emang mandul semua ya, Kak? Iya awalnya, makanya dibuka. Awalnya iya, tetapi ini Oh. kan ditulis, makanya Tuhan buka. Oh, oke. Ya. Lalu lahir siapa pertama? Ruben. Waktu Ruben, Lea bilang apa? Lihat nih, sesungguhnya Tuhan udah memperhatikan gua. Hmm. Tapi Iya. dia lupa terusin kata-kata itu, lalu terus bergantung sama Tuhan. Nah, lalu dia, kenapa? Dia pakai caranya dia untuk mendekatkan suaminya ke dia. Pasti gue dicintai abis ini. Gitu kan? Hmm. Lalu anak yang kedua. Dia masih ngomong apa waktu anak yang kedua? Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikan pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Simeon. Berarti ada apa? Ada harapan dengan lahir anak kedua gue pasti dicintai. Iya. Hmm. Yang anak ketiga Lewi lahir, Lea bilang begini, sekali ini suamiku akan melekat kepadaku. Hmm. Maka diberi nama anak itu Lewi. Oke. Lihat ya, tiga-tiga ini jadi cara Lea untuk mendekatkan Mendekatkan. suaminya kepada dia. Ya, oke. Ya. Ya, tapi terus kemudian yang terakhir apa dibilang? Yang keempat, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Hmm. Lihat. 1, 2, 3 harapannya tiga-tiga ini bahwa suami dekat. Ah. Ya. Udah terjadi, udah dekat? Udah. Belum. Enggak. Yang ketiga bukan yang udah. Enggak. Oh, dia cuma bilang. Oh, oke. Di situ itu kalau kita mau dramatisir ya mungkin bisa bayangin nggak sih istri udah kasih 3 anak tetap di reject sama Iya. suami. Iya. Nah enak kan? Iya. Lalu yang keempat dia bilang sekali ini aku akan bersyukur. Walaupun dia belum melihat suaminya mendekat kepada dia. Itulah ucapan syukur. Oh ya, oke. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Lihat. Karena dia bersyukur dia kasih nama anak itu Yehuda. Ucapan syukur kemudian Tuhan pilih Yehuda. Ya. Tuhan angkat Yehuda. Tuhan jadikan Yehuda jadi pintu gerbang masuk ke hadirat Allah. Iya. Ya. Kenapa? Karena Yehuda tuh puji-pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Betul. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Itu Yehuda. Oh, iya. Dari ucapan syukur, dia udah gak peduli lagi ya. Aku bagaimana, pokoknya dia mengucap syukur sama Tuhan. Lihat ya. Yehuda melahirkan anak, semuanya raja. Dari modal ucapan syukur ya. Karena sebuah ucapan Syukur. syukur. Keturunan itu menjadi besar.
Bahkan tiap kali Israel mau maju berperang ya. Mau maju berperang. Mereka selalu datang tanya sama Tuhan, Tuhan siapa yang harus berangkat? Biarlah Yehuda maju berperang. Yehuda duluan. Wow. Bahkan berkatnya ngelebihin berkat anak sulung jadinya. Iya. Dari dia lahir Daud yang dikenang sepanjang masa Raja Israel. Dari Daud terus turun sampai Yesus lahir. Ucapan syukur melahirkan juru selamat. Amin. Ya. Ucapan syukur artinya apa? Ucapan syukur itu membawa keselamatan buat kita. See? Gitu. Wow. Ucapan syukur berarti maksudnya kadang gimana ya? Kecil, katanya kecil, tapi ternyata impact-nya bisa sampai Kuat. keturunan-keturunan. Gila ya? Ucapan syukur bebaskan kamu dari rasa worry. Ucapan syukur bebaskan kamu dari rasa nggak tenang. Ucapan syukur bebaskan kamu dari segala rasa rugi, rasa takut. Ucapan syukur itu mampu bebaskan kamu dari perasaan itu. Kenapa? Once kamu mengucap syukur, ya, yang kamu syukuri itu udah jadi yang paling penting sudah. Yang lain kamu udah nggak iniin lagi. Iya. Duh, gue bersyukur banget nih punya temen kayak begini. Kalau udah begitu omongannya kan, yang lain boleh hilang, dia jangan. Kan gitu kira-kira kan? Kira-kira begitu ya. Ya. Duh, gue bersyukur banget nih ada di komunitas ini. Melayani, dikasih PK, nggak dikasih PK, nongol, nggak nongol, tetap melayani, betul kan? Iya. Yes. Iya. Lahir dari ucapan syukur. Ucapan syukur lahir dari kesadaran. Kesadaran bahwa apa? Bahwa Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang ada behind the scene dari semua yang terjadi dalam hidupmu. Orang di balik panggung gitu ya berarti ya. Yes. Ya, lagi. Kenapa orang mesti bersyukur? Karena ucapan syukur menghadirkan kepercayaan diri. Bikin orang tahu bersyukur itu confidence, beda. Orang bangun tidur doa Tuhan terima kasih buat hari ini, buat kesempatan aku masih boleh bekerja berkarya. Maju presentasi beda sama orang yang apa? Aduh, kerja lagi. Iya. Ngerti ya? Itu udah jadi mindset udah itu udah ngebangun pattern ke depan gitu ya. Itu udah rusak. Once kamu bangun pagi, aduh gila mesti ke kantor lagi. Bayangin. Your entire day will broken. Ya. Diutangin nih, lu misalnya. Bersyukur masih bisa jadi berkat. Ya. Ya. Gondok tapi kadang. Hah? Gondok itu manusiawi. Cuman rasa gondok itu yang sekarang kita mesti pilih. Sikap hati kita mau kemana? Kita mau ambil gondok itu dan kita mau hidup dengan rasa gondok? Atau kita mau let it go dan kita hidup dengan ucapan syukur? Nice. Ucapan syukur mendatangkan berkat buat kamu. Ya. Dan kadang dari yang tadi ya, dari ucapan syukur yang kita nggak kira-kira justru itu Melahirkan hal yang tidak terduga, balik gitu. Gua jadi keinget beberapa kali gua ketipu. Hah? Ya kan gua waktu itu beberapa kali baik ketipu tuh gua. Tapi ya udahlah kalau belum bisa lagi. bersyukur. Enggak gitu. Gue pikir ya udahlah, gue mikirnya gini sih ya, ibaratnya ini duitnya juga gue dapatnya bukan punya gue gitu, ibaratnya ya Tuhan kasih kesempatan gue punya uang gitu kan, tiba-tiba harus diambil, mungkin cuma buat kesempatan gue buat belajar gitu dan buat gue bersyukur. Jadi enak ya rasanya kayaknya ya. Enak sih, tapi
Oh, Nggak ya. enak pasti. Kalau enak mah lu nggak akan belajar. Apa? Kalau lu Oh. kalau lu rasa di dalam tanda petik ditipu tuh rasa enak-enak aja. Ya udah besok lu ditipu lagi cek Enggak, aja. maksudnya bersyukur dalam keadaan itu benar-benar kayak pasti Bebas kan dari rasa takut, Iya. kepikiran segala macam semua bebas kan. gua bener-bener itu bener-bener kayak gila nih, gua mau hidup pakai apa gitu, nggak bisa pakai daun hidup. Cuma setelah ucapan syukur itu maksudnya rasa emosi, rasa kesel, rasa itu gua tiba-tiba jadi damai gitu, meskipun keadaannya nggak berubah gitu, tapi seenggaknya udah nggak fokus gue nggak ke situ lagi gitu. Gue udah nggak mikir, pokoknya gue ini ya udah gue sekarang bisa ngelakuin apa nih gue gitu. Karena kalau gue pikir lagi kalau misalkan gue hari itu nggak ada rasa syukur dan gue cuma mikirin sama masalah gue, bukan mungkin sih, pasti. Tapi gini, maksudnya pasti udah keadaannya nggak enak, gue juga nggak bisa bikin apa-apa lagi tuh, karena udah mamet, udah Pikiran mampet itu terus. Iya, udah pikirannya udah nggak ada fokus buat kerjaan hal baru atau misalkan kejar yang lain gitu. Makanya, Ya, karena lu nggak damai, menurut gua lu nggak damai, lu Iya. nggak sejahtera gitu. Jadinya lu mau kerjain apa juga rasanya udah ini Susah, bikin ya. lagi tipu, Iya. udah ini ntar nggak bisa lagi gitu. Lu udah bersyukur kayaknya rasanya udah ya bisa lah, pasti masih bisa lah gitu. Jadi sebenarnya ibaratnya mungkin dibilangnya dalam bersyukur itu masih ada pengharapan baru lagi gitu, ngerti gak sih? Iya. Kayak ada yang baru gitu. Lu kayak Iya. dapet. Nah, nih Ada yang nanya tahu apa Rinanya apa? nih, apakah bersyukur itu harus dari kata-kata atau pujian? Apa nih, lu mau coba jawab dulu apa? Gue mau coba jawab dulu nih. Terserah kalian gimana? Kalian mau suruh kakak jawab atau gimana? Coba gue ya. Menurut gue Saya tahu, Mbak. menurut gua bersyukur tuh kan orang mungkin taunya kan bersyukur tuh kayak cuma ya bilang thank you segala macam. Tapi menurut gua kadang bersyukur tuh justru dari tindakan lo gitu. Mungkin kata-kata iya, itu sebagai mungkin kayak pengakuan lu, tapi balik lagi cara gimana lu bertindak, gimana lu melakukan gimana lu hidup, menurut gue itu menunjukin gimana lu rasa bersyukur lu. Let's say misalkan gini. Misalkan ada orang gitu, ada orang dia merasa bersyukur karena dia merasa bersyukur mungkin karena dia merasa diberkati sama Tuhan. Dia bersyukur, dia bilang, gue bersyukur Tuhan kasih gue berkat, gaji gue gede dikasihnya nih, gaji gue gede, gue bisa bayar rumah, gue bersyukur gitu deh, Tuhan kasih gue kerjaan bagus. Tapi menurut gue waktu misalkan gue bilang gue bersyukur, let's say uangnya gue pakai dugem, misalkan, let's say uangnya gue bebas gitu, gue bodo amat, let's say gampang lah, gue manage gitu. Maka menurut gue bersyukur itu udah nonsense buat gue. Cuma di mulut doang. Iya, atau misalkan gini dah, gue bersyukur ya Tuhan masih kasih gue nafas kehidupan gitu. Gue bersyukur banget nih Tuhan kasih gue hidup, tapi hidupnya sembarangan. Iya, itu menurut gue nonsense sudah. Hidup sembarangan gimana sih, Pak? Hidup sembarangan? Sembarangan ya. Hidup sembarangan. Makan sembarangan, itu nggak? Bisa. Makan nggak lihat waktu. Ada di sini ada orangnya. Ada nggak lihat waktu kalau makan tuh. Yang lihat kursi. Begadang. Begadang tuh nggak bersyukur. Nggak bersyukur ya? Nggak bersyukur. Begadang. Jam tidurnya jam 4. Catat loh itu mesti bertobat itu yang kayak gitu ya, Bang. Jam 8 pagi ada ya di sini ya, jam 8 pagi. Jam 6. Baru tidur tuh. Iya, baru tidur. Tapi tidur. kalau Orang bangun dia tidur. Jam berapa ya? Kita semalam tidur ya? Masih chat-chatan ya? 5:30. Aduh, gua geli. Itu masih Udah. belajar. Jangan ngomong. Ya, nggak apa-apa. Jadi belajar. Nah, tapi maksud gua itu loh. Jadi menurutnya
kadang tuh orang suka salah mengartikan bersyukur itu yang tadi gue bilang. Ya kadang ya itu yang tadi kamu ngomong. Ketika orang bilang bersyukur itu cuma sekadar terima kasih. No, Yes. it's not that. Gitu. Iya, jadi ya apa ya? Pernah satu kali peristiwa gini, ada satu orang sakit jantung, ya. Terus intinya jantungnya itu udah parah banget. Itu istilahnya kalau kayak bilang barang tuh udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi hidupnya dia tuh cuma tinggal berapa bulan. Ya, berapa bulan. Dan dia dikasih opsi pakai jantung plastik, jantung buatan, pakai jantung binatang, atau jantung sapi atau jantung babi, atau pakai jantung orang lain, donor. Tapi, oh ya, terus? Tapi dengan catatan masing-masing jantung ini ada resikonya. Ya. Ya, resikonya apa? Resikonya adalah kalau jantung plastik paling kuat, paling tahan itu sekitar 10 tahun, 12 tahun gitu. Habis itu udah. Dan resikonya dia pasti mati. Oh, nggak bisa ganti lagi gitu? Waktunya tuh. Udah lewat. Jadi nggak bisa habis itu diganti lagi. Ini kayaknya nggak bisa gitu waktu itu. Opsinya gitu ya. Kakak juga dengar cerita ini dari seorang hamba Tuhan. Nah, terus yang kedua adalah jantung babi atau jantung binatang. Nah, jantung binatang itu yang paling equal itu adalah jantung babi. Ya. Sehingga jadikan dalam tanda petik kan jadinya kayak masa orang tapi jantung babi gitu. Iyalah, kayak nggak wajar lah. Kayak nggak pantas gitu pantes, kan. ya. Jadi dan nanti dokter bilang bawaan sifat itu bisa ngikut. Sifat. Jadi kayak sifat-sifat binatangnya itu bisa ngikut. Hah? Oh. Sama dengan kayak kalau kamu donor jantung orang, kalau orang itu punya kecenderungan untuk punya kecenderungan, misalnya orang itu penjahat gitu dulunya, Ke bawah tuh. itu bisa ke bawah. Oh, oke. Sehingga dia bilang begini, akhirnya perempuan ini bilang begini. Dia bilang, saya pakai jantung plastik saja. Ya. Dan itu pun saya sudah sangat bersyukur kalau saya bisa hidup sampai 10 atau 12 tahun lagi. Ya. Dan dia bilang, karena saya cuma mau dedikasikan hidup saya Untuk Tuhan. untuk Tuhan. Saya mau dalam 10 atau 12 tahun itu, kalau itu berhasil operasi dan segala macam, saya akan menikah dengan pacar saya akan melahirkan anak-anak yang dari benih ilahi, dan saya akan didik anak-anak saya dalam Tuhan. Setelah itu saya mati, It's okay gitu. it's okay. Udah. Yang penting dia udah punya keturunan yang Iya, dan dia tahu nilai yang dia tuju buat siksa hidupnya gitu. Ya. Dan orang ini sebelum memang dia aktif melayani Tuhan gitu. Tiba-tiba aja jantung ngalamin satu masalah. Buat gue itu orang bersyukur. Dia tahu kok hidup dia buat apa. Ya. dan dia juga tahu waktu dia udah nggak banyak gitu. lagi. Dia mensyukuri hidupnya dengan dia mendedikasikan diri. Benar, gue setuju sama Yosef. Bersyukur itu lebih ke perbuatan, lebih ke tindakan. Ya, tindakan. Gitu. Ya. Oh, nih gue punya gue ingat beberapa nih beberapa contoh. Misalkan gini, ada yang gue pernah dengar juga dari mana gitu ya, bilang gini, lu bersyukur Tuhan udah ngampunin lu gitu kan. Lu bilang, oh gue bersyukur banget nih Tuhan tebus dosa gue diampunin. Tapi ketika ada teman salah dikit aja, kita nggak bisa ampunin. Nah, gimana tuh? Nah itu ya buat gue ya itu kembali lagi, bersyukur itu lebih kepada perbuatan daripada sekedar kata-kata. Iya makanya, jadi dan misalkan Jadi kalau lu cuma bilang, aduh thank you banget, itu ya terima kasih gitu.
Itu Gitu. ngena banget sih pertanyaan itu. Dibilang apakah masih bisa dibilang kita bersyukur karena Tuhan ngampunin sedangkan kita nggak bisa ngampunin gitu. Iya nggak sih, kan gue jadi refleks gitu waktu itu. Gue jadi langsung lihat diri gue sendiri gitu waktu gue dengar kata-kata itu. Karena dari situ gue baru, maksudnya dari kata-kata itu gue Kalau gue ngerti. sih, kalau kondisi itu gue lebih seneng bilang bahwa kalau kayak gitu itu gue lebih suka bilang itu orang nggak tahu kasih karunia. Ya boleh bilang Boleh lah. nggak bisa bersyukur gitu, boleh. Tapi gue lebih suka membahasakan itu. Lu orang nggak tahu kasihkan, nggak tahu diuntung gitu. Nggak tahu ya. Ya nggak tahu diuntung nggak bersyukur. Cuman itu bahasa yang lebih tepat gitu ya. Menurut gua gitu. Ya. Jadi menurut gua malam ini kalau kita bicara bahas bersyukur ini, Panjang. bersyukur tuh penting nggak sih lu? Itu kamu mau bilang itu penting nggak penting? Sebenarnya bukan di situ Intinya, poinnya. Bukan masalah Ya. bersyukur itu penting apa enggak, tapi bersyukur itu bisa ngapain dalam hidupmu? Bisa mengenerate apa dalam hidup kamu gitu. Dan ternyata ya survei membuktikan bersyukur itu bisa mengenerate banyak sekali hal positif dalam hidup. Ya. Dan intinya bukan lebih ke keuntungan bersyukur, tapi cuma bilang kalau sesimpel bersyukur itu ada kuasanya gitu, gede, impactnya gede gitu. Yes. Karena kan kalau mungkin orang mikir, kalau begini gue bersyukur aja deh, gue pengen dapat untungnya. Bukan gitu. Lebih ke arahnya, ternyata dengan sesimpel lu bersyukur itu ada banyak hal yang bisa lu dapetin gitu. Dan itu membuktikan bahwa hal kecil tentang bersyukur itu punya kuasanya gitu, ada powernya gitu. Ya. Bener gak sih? Bener ya? Nah, Setuju. nih kok, ada satu pertanyaan terakhir. Tapi lu cuma cukup jawab satu. Misalkan gue jawab, menurut lu ini apa? Misalkan gue bilang, menurut lu coba boleh jawab iya apa enggak. Ya. Setelah itu akan kita jawab detail dan panjangnya lagi di sesi yang akan datang. Oke. Karena kita terbatas oleh waktu juga kan. Yes. So, gue tanya Angel sama Kotan dulu. Gue tanya Kotan dulu, Angel juga jawab. Oke, Angel dulu lah. Angel dulu Kotoni. Gue jadi takut. Jawabannya cuma iya atau enggak, iya atau tidak. Oke. Oke, Angel, menurut lu kalau nggak bersyukur itu dosa apa enggak? Ya. Iya, menurut Angel nggak bersyukur itu dosa. Ya. Oke, menurut lu kok nggak bersyukur itu dosa apa enggak? Enggak. Nggak dosa. Enggak. Nggak bersyukur itu nggak dosa. Enggak. Oke. Dan menurut gue pribadi juga nggak bersyukur itu adalah nggak dosa juga. Enggak. Dan alasannya itu akan kita bahas di sesi ke depan. Nah, kalau misalkan ini belakang ada yang mau nanya nggak? oh iya, kita tanya dia aja, kita tanya berdua ya. Menurut lu ya, ini jawaban pribadi aja. Jangan alasannya gak usah tanya kalian. Gue tanya lu doang. Menurut lu nggak bersyukur itu dosa apa Ini enggak? siapa sih, lu nanya siapa? Ice. Kalau menurut Ice gimana? Mana? Nggak bersyukur dosa apa Kayaknya enggak? nggak kelihatan nih, Ce. Ada kaget nih bentar ya. Dosa ya. Kalau nggak bersyukur. Dosa sih. Nah, Dia nih. tinggal iya apa enggak doang. Bingung nih jadinya. Enggak sih kayaknya. Enggak. Iya. Menurut Yot, lu Yot, nggak bersyukur itu dosa apa enggak Yot? Menurut Jody dosa nih? Iya. Nggak bersyukur dosa. Oke. Banyak pertanyaan, banyak yang bilang iya, ada yang bilang enggak. 50% sama ya. Enggak lah. Enggak lah. Kan Yang Orang bilang enggak, berlima. yang bilang enggak 3, yang Oh, bilang iya, 2. 75-25. enggak dong, 60-40. 60-40. Ya whatever lah. Iya kan 5, bagi 100 20. Oh, ada. Oh iya. Berarti ada 60% 40%. Ya kurang lebih sama lah. Karena kan ganjil. Nah, dan kenapa Angel bisa bilang iya, kenapa Kota bisa bilang enggak, gue bilang enggak, Jody bilang iya. Akan kita bahas di Ini juga pertanyaan buat teman-teman yang dengar. Nah, teman-teman teman-teman boleh kasih boleh komen. Teman-teman boleh Menurut kasih jawaban teman-teman, Tidak. tidak bersyukur dosa apa enggak? dosa apa enggak. Dan kenapa? Gak apa-apa, langsung tulis aja di komen. Dan Ya. Kalian boleh Ini kasih dari tahu gua. sekalian kenapa. ini dari gue pribadi, entah mungkin Scream juga, dari gue pribadi, kalau misalkan ada teman-teman yang jawabannya bagus banget, gue bakal kasih hadiah.
Asli. Tapi ngomong-ngomong, lu orang tuh ngomong kasih hadiah yang udah tuh udah dikasih belum sih hadiahnya? Udah kita dong. Kita kasih JBL. JBL speaker bro. Ya, yang podcast pertama itu lo orang udah kasih belum sih? Coba deh teman-teman ya yang waktu itu ngerasa jawab kuis kah, Kontak apakah dibilang dapat hadiah, udah dikasih Lagi belum? kita. Udah dikasih belum hadiahnya sama Angel sama Yosef ya? Udah. Tulis di komen. Nah, nanti teman-teman jangan lupa minggu depan kita akan bahas ini. Kenapa kita bisa bilang iya, kenapa bilang enggak, lebih dalam lagi tentang bersyukur, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering banyak terngiang-ngiang dalam pikiran kita tuh. Entar misalkan, ya pokoknya minggu depan lah, nggak bisa kayak tahu sekarang. Dia masih banyak pertanyaan, dan kalau misalnya teman-teman juga punya pertanyaan yang teman-teman pengen tanya mengenai tadi, atau masih Syukur. di luar tadi tapi tentang bersyukur, teman-teman boleh langsung tanya aja. Feel free buat tanya, bisa di DM, bisa di komen YouTube, bisa personal juga ke admin kalau emang nggak mau ke expose. Ya. Nah, jadi Rahasia teman-teman bisa kalian tanya sih langsung. kok. Iya. Dan Kalaupun juga kita bawa ke podcast, kita nggak bakal sebut nama kalian kecuali emang kalian yang pengen nih ya. yang pasti kita bakal tetap bisa menjaga apa ya Bang? Rahasia. Privasi. Oke. Ya. Dan identitas kalian. Nah, jadi teman-teman bisa tanya, kita akan jawab di minggu depan, dan pastiin teman-teman terus nonton podcast kita, Scream Podcast. Scream Podcast. Ya. Scream Yang out. sebelumnya juga kita ada bahas banyak banget, dari yang mungkin kalau yang ngobrol santai lebih ngomong tentang kuarantin, Ya. apa yang kuarantin itu ada 2 di part ya, video. Mbak? 2 part. Kalau nggak gini aja. Gimana kalau gue bikin challenge? Ya, gue bikin challenge buat kalian yang jawab, yang berani kirim jawaban kamu di videoin. Durasinya nggak usah lama-lama, 1 menit aja. Sedurasi apa tuh Instagram, namanya? feeds. Instagram Feeds. story IG. Kasih jawabannya iya. Nggak bersyukur tuh dosa apa nggak? Dosa karena gini. Nggak dosa karena gini. Yang berani kirimin By story. by video Iya. durasi 1 menit ya. Kita punya another JBL speaker Yes. buat kamu. Ya. Dan ini bukan masalah benar salahnya ya. Ini lebih ke Enggak. Ini bukan beraninya ya. masalah benar atau salah. Ini challenge. Kalau kamu Terus berani. pakai hashtag dong, pakai hashtag Scream Out The Truth. Jadi Oh ya. Itu boleh. Jadi Itu kita bisa di Scream, terus tag Scream Community, jadi kita bisa lihat gitu. Kita bisa notice. Oke. Ya, jadi mau dikirimin ke ini aja, ke IG aja. Dia post story aja, nggak mau video, nanti kita yang post, nggak. Bisa dua-duanya. Oh, Bisa terserah. dua-duanya. Kirim bebas. video aja, kirim video ke kita. Oh, kirim video. Ya, kirim video ke kita. Oke. Jadi tandanya Ke WhatsApp. kamu dapat Oke. apa enggak adalah Kalau kita post. kamu videonya kita post atau kita masukin di story IG-nya Scream Community. Oke. Baik lagi gue bilang kayak tadi, bukan benar apa salahnya. Yang penting itu lebih ke pemahaman masing-masing dan pendapat masing-masing. Nggak ada Ya. benar, nggak ada salah. Nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada judgement. Jangan Iya, takut kalau- salah. Dan intinya semua juga kita masih sama-sama belajar, dan semoga kalian beruntung. Oke, So, terakhir sebelum kita lari, ya apa ya? Sebelum kita mau tutup. Iya, kita mau tutup. Kita mau tutup. Angel, Teddy, thank you udah guide kita. Yosef, thank you. Jadi teman-teman sekali lagi di rumah semua, kakak mau ingetin, jangan takut salah. Scream out the truth. See Yes. you next podcast. See you. God bless you. Bye. Bye, comment.